Pemirsa, mobil maung buatan PT Pindad menjadi perbincangan belakangan ini. Apalagi setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi agar seluruh pejabat Kabinet Merah Putih menggunakan maung sebagai mobil dinas. 70% pemirsa komponen mobil maung dinyatakan diproduksi di dalam negeri. Mobil maung produksi PT Pindad kini menjadi sorotan setelah keluar instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pejabat Kabinet Merah Putih menggunakannya sebagai mobil dinas. Pihak kantor komunikasi Presiden mengungkapkan arahan Presiden disampaikan saat pembekalan kabinet di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Direktur Utama PT Land Industri Induk Defense ID, Holding BUMN Industri Pertahanan yang juga membawahi PT Pindad, Bobi Rasidin, mengatakan maung tidak dibuat secara tiba-tiba, melainkan telah dikembangkan Pindad sejak 3 tahun yang lalu dan telah digunakan pihak TNI dan Kementerian Pertahanan. Desain industri maung yang kini menjadi perhatian halayak 100% didesain dan dirancang oleh Pindad. 3 tahun yang lalu ya PT Pindad di bawah Defense ID ya itu ditugaskan untuk membuat mobil maung. Itu memang desainnya dari kita, dari ahli-ahli kita yang dipimpin oleh Prof Sigit gitu ya. Nah kemudian which is sudah banyak yang sudah dipakai oleh TNI juga, oleh Kementerian Pertahanan. Jadi bukan tiba-tiba konyong-konyong, nah, ada gitu loh. Jadi udah rencana beliau jangka panjang untuk membangun kembali industri otomotif nasional. Satu, kalau kita bicara teknologi sekarang, teknologi itu jangan rekan-rekan media berpikir bahwa A dari sampai Z itu kita bikin semua, enggak. Yang penting dari sebuah teknologi itu sekarang adalah yang kita sebut dengan intellectual property-nya, desain industrinya. Itu 100% didesain dan direncanakan oleh Pindad. Jadi kalau orang bilang bahwa ini adalah produknya Pindad, iya produknya Pindad. Karena memang kita desain sendiri, intellectual property-nya ada di kita daftarkan juga desain industrinya, dan yang namanya komponen supply-nya juga didefine oleh Pindad. Quality control-nya dilakukan oleh Pindad. Sementara PT Pindad mengungkapkan telah menerima pesanan 4.000 unit maung MV3 dari Kementerian Pertahanan dan sudah mulai melakukan pengiriman. PT Pindad juga menyanggupi produksi maung sesuai instruksi Presiden. Maung MV3 merupakan produk baru dan saat ini juga tengah digodok untuk penggunaan masyarakat luas. Masyarakat umum, tapi kami sekarang lagi melakukan due diligence untuk potensi market untuk publik secara umum. Kalau limusinnya masih mahal, Mas, tapi kalau nanti untuk yang publik, nanti yang non armor ya mungkin tadi saya sampaikan antara Pajero dan Rubicon lah kira-kira. Apakah pengembangan mobil maung ini menjadi titik tolak pembangunan industri otomotif nasional? Tim TV1 mengabarkan. Pemirsa, seperti apa sebenarnya kesiapan mobil maung Pindad untuk digunakan para menteri dan kepala daerah? Dan bisakah langkah ini menjadi cikal bakal mobil nasional? Kita akan langsung mendiskusikan hal ini bersama dengan pakar otomotif dari ITB, Yanes Martinus Pasaribu. Selamat petang Pak Yanes. Pak Yanes, langsung saja Pak Yanes. Ini sebetulnya kalau kita bicara soal mobil maung dari PT Pindad ini, berapa persen sih Pak untuk komponen lokalnya Pak? Pertama, definisi TKDN ya. Ada 2 definisi nih. Apakah dia memang diproduksi komponennya di dalam negeri, atau definisi terbaru ya, yang dari kementerian itu local purchase. Kayaknya yang sekarang dipakai definisinya local purchase ya Mbak. Baik. Kira-kira gitu Mbak. Jadi kalau belinya lokal ya, walaupun ini dimasukkan oleh importir umum ya, jadi sah kalau menurut peraturan perundangannya ini TKDN tinggi gitu. Itu mungkin yang saya sampaikan. TKDN tinggi ini berapa persen Pak persentasenya?
Nah, TKDN ini kan tentunya harus ada lembaga kayak semacam Sukovindo ya yang melakukan scrutineering dulu gitu. Nah, ini kita belum dengar dari pihak yang punya kompetensi kewenangan untuk mengukur TKDN. Jadi statement yang paling resmi, yang paling syah dari mereka lah. Baik, tapi kalau Anda sebagai pakar otomotif melihat seberapa besar atau seberapa persen yang benar-benar diproduksi oleh dalam negeri secara komponen, Pak? Baik itu mesin, sasis, dan seterusnya. Kalau bicara komponen, terus terang ya sebagai apa ya bisa dibilang industri yang baru mulai gitu ya, Pindad, tentunya jadi tantangan yang sangat besar untuk bisa mempersiapkan rantai pasok dengan produsen-produsen industri komponen dalam waktu singkat gitu. Baik, kan dikatakan bahwa PT Pindad ini dapat memproduksi 600 sampai 1000 mobil maung dalam jangka waktu 1 bulan. Apakah ini memang betul, Pak? Itu mungkin lebih tepat rencana ya, jadi lebih ke arah roadmap yang akan dikembangkan gitu. Dan tentunya kalau untuk sekarang ini bisa dibilang kan kategorinya di tahap awal sebagai builder ya. Dan ini tantangan paling besar nanti pada saat mulai masuk ke tahap upscaling. Jadi begitu dia mulai bicara produksinya skalanya diperbesar, tentunya dia perlu kawasan untuk produksi khusus yang lebih besar lagi, line produksi yang lebih lengkap. Kemudian harus disiapkan juga jejaring rantai pasok dengan industri komponen. Artinya begitu upscaling ini kompleksitasnya langsung naik luar biasa, Mas. Baik. Oke, kalau tadi kita masih bicara soal konteks komponen lokalnya, Pak Yanes, kalau kita misalnya berkaca di negara lain, misalnya di Malaysia ya Pak ya, ini kan memiliki mobil nasional Proton, itu apakah persentase untuk produk lokalnya, komponen lokal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan impornya atau seperti apa Pak komposisinya kalau kita berkaca di negara lain? Oke, jadi kalau bicara soal policy negara, tiap negara punya policy dan punya cara pandang yang berbeda ya tentang TKDN. Tapi yang paling penting sebenarnya dari sebuah kendaraan itu, ini kuncinya adalah di brand. Brand ini siapa yang punya gitu. Nah yang punya brand ini dia nanti jadi integrator. Dan kita lihat aja merek-merek multinasional terkenal pun tidak ada yang hampir semuanya dia bikin sendiri kan. Ini dia ngambil dari supplier-supplier, Mbak. Oke, tapi Pak Yanes melihat bahwa upaya untuk penggunaan mobil maung dari PT Pindad ini apakah cikal bakal untuk mobil nasional atau seperti apa Pak? Seberapa besar potensinya? Ini sebetulnya kalau saya lebih melihat ini adalah sebuah komitmen yang luar biasa ya dari Presiden. Dan ini yang kita tunggu sebetulnya. Jadi sebuah komitmen yang kita sangat harapkan komitmen ini bisa direalisasikan oleh unit-unit kerja di bawah Presiden. Karena kan sekarang apa ya bisa dibilang janjinya semua kementerian ini bisa berkolaborasi gitu kan. Ya. Karena terus terang untuk merealisasikan program kendaraan nasional ini harus lintas berbagai kementerian secara bersama-sama. Jadi tidak boleh ada satu kementerian yang membuat statement yang bisa bertentangan dengan rencana-rencana besar yang juga harus dibagi tugaskan dengan kementerian lainnya, Mbak. Baik, Pak Yanes mungkin dapat dijelaskan mengenai intellectual property dan desain industri yang 100% ini diklaim rancangan dari PT Pindad. Ini seperti apa, Pak? Jadi kalau bicara desain industri tergantung apa yang didaftarkan, Mas. Baik. Jadi kalau yang didaftarkan cuma desain eksterior atau body ya, berarti yang desain eksterior dan bodinya aja yang terdaftar 100%. Jadi kuncinya apa yang didaftarkan, itu yang utama sebetulnya. Oke. Pak Yanes, tapi kalau kita bicara soal mobil nasional, tantangannya dalam merealisasikan itu apa Pak? Karena kalau kita lihat dulu kan sempat ada tuh mobil nasional Timor di era Soeharto, tapi umurnya kan tidak lama. Nah yang menjadi tantangan apa Pak dalam merealisasikan ini? Ada Timor, ada SMK ya, sekalian. Iya, baik. Ya, tantangan utama adalah upscaling ya, jadi begitu dia ingin dikembangkan dalam skala manufaktur. Itu tantangan utama. Kedua, ini jangan lupa ini program top down. Artinya ini penugasan. Nah untuk itu terus terang Pindad belum siap kalau tidak ada dukungan dana yang sangat besar, dukungan berbagai insentif baik yang sifatnya tarif maupun non tarif dari pemerintah
dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena rata-rata industri manufaktur ini baru bisa dia mencapai BEP itu di range 10-15 tahun, Mbak. Beda dengan misalnya kita berbisnis di real estate ya sekitar 5-6 tahun. Ini 10-15 tahun, bahkan seringnya lebih. Ini perlu support yang berkepanjangan, sustainable dari negara. Apakah ini juga termasuk ketika kita berbicara berapa lama idealnya mobil nasional ini terwujud, di angka itu juga, Pak? Ya? Ya, artinya ini berapa lama idealnya kita punya mobil nasional sendiri ini di tahun 10-15 itu juga? Bukan, jadi intinya support dari pemerintahnya. Iya. Baik. Kita Tadi kan Anda katakan itu BEP, tapi kalau kita sampai benar-benar dapat mewujudkan mobil nasional berapa lama, Pak? Itu kan perusahaannya diakuisisi oleh salah satu pengusaha di Indonesia kan. Artinya perusahaan itu udah jadi saham terbesarnya milik Indonesia gitu. Baik. Tapi kan waktu yang Timor ini kasusnya kita berhadapan dengan gabungan negara besar G7 yang kemudian merontokkan rencana hebat kita sebetulnya kan di WTO. Nah yang sekarang mudah-mudahan dengan Indonesia bergabung dengan BRICS ini bisa jadi lebih cair, lebih lancar lah. Jadi nggak terulang lagi masalah-masalah yang lalu. Oke, Pak, dengan bergabungnya Indonesia, rencana bergabungnya Indonesia ke BRICS ini bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap realisasi untuk mobil nasional ini? Seberapa signifikan? Kita lebih mudah dapat dukungan supply industri-industri komponen dari negara-negara yang bisa dibilang lebih bersahabat lah dengan program kendaraan nasional kita nanti ke depan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yanes Martinus, pakar otomotif dari ITB telah berbagi informasi kepada kami dan sukses selalu, Pak.